Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman,
Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Allah hendak berwasiat kepada kita. Allah ingin meningkatkan kualitas hamba-hambanya. Berulang kali Allah panggil kita dalam kitabnya. Yang salah satunya adalah panggilan Allah agar kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah. Siapa yang tidak berbuat dosa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma min abdin mu'minin illa walahu dzam. Tidak ada satupun dari hamba yang beriman melainkan dia punya dosa. Ya'taduhul fainata ba'dal fainah. Au dzambun huwa muqimun alaihi la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Innal mu'min khuliqa muftanan tawwaban nasiya idza dzukira dzakar. Rawahu Tabrani. Tidak ada satupun dari hamba yang beriman melainkan dia punya dosa yang dia lakukan pada waktu-waktu tertentu. Dia ulangi kembali itu dosa. Dan ada yang memiliki dosa, dia terus melakukan dosa itu sampai berpisah dengan kehidupan ini. Seperti itu manusia diciptakan. Seorang mukmin diciptakan penuh dengan cobaan. Tapi dia adalah hamba yang sering bertobat. Kembali kepada Allah. Menyesali dosa-dosa yang dia lakukan dan meninggalkannya. Tapi terkadang dia lupa kembali. Dia berbuat dosa itu lagi. Ada sebuah keistimewaan seorang yang beriman. Idza dzukira dzakar. Kalau dia diberi peringatan. Kalau dia diingatkan, dia jadi ingat. Dia jadi sadar, jamaah. Dan subhanallah, Allah Jalla Jalalu Ar-Rahmanir Rahim, dia mengetahui kelemahan kita. Bahkan dia mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Maka Allah sediakan buat kita hari-hari untuk penghapusan dosa. Hari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ahadakum an yusiba minha nafha la yashqa ba'daha abadan." Rawahu Tabrani. Sesungguhnya bagi Rabb kalian di hari-hari kalian, di masa-masa kalian, itu ada anugerah-anugerah yang Allah berikan. Kalian cari anugerah Allah pada hari-hari itu. Kalian bersungguh-sungguh untuk mencari sentuhan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Bisa jadi ada seorang yang mendapatkan anugerah Allah pada waktu itu. Satu anugerah Allah berikan pada waktu itu. Dia tidak akan sengsara sepanjang hidupnya, selama-lamanya. Sekarang Allah berikan kepada kita 10 hari terindah sepanjang masa. 10 hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada kita beribadah di hari-hari yang lainnya. Tapi yang jadi masalah, tidak sedikit di antara kita yang tidak peduli dengan hari-hari yang indah ini. Tidak bacaan Qur'annya dia tambah, tidak sholat malamnya dia tambah,
Tidak sholat duhanya dia lakukan, tidak puasa dia kerjakan. Apa yang antum cari? Kita bergelimang dosa, berlumuran nista. Sekarang Allah berikan kepada kita, innal hasanat yudhibna sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Itu kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu peringatan buat orang-orang yang mengingat. Jamaah, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayam. Enggak ada hari-hari sepanjang tahun yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai. Wa fi riwayatin azka, wa fi riwayatin afdal, wa fi riwayatin arja, daripada beramal soleh di 10 hari ini. Sehingga muncul pertanyaan dari para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah yang merupakan zirwatu sanamil Islam. Seorang mengorbankan jiwa dan hartanya, berpisah dengan segala kesenangan hidupnya, itu tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 hari ini. Apa jawab beliau? Walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 hari. Yang tersisa 5 hari jemaah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali dalam satu kondisi. Seorang hamba yang pergi meninggalkan rumahnya dengan jiwa dan hartanya. Kemudian dia tidak pulang dan hartanya tidak kembali. Baru tidak ada yang bisa menandinginya. Dan Allah berikan itu kepada kita. Tidak dalam kondisi perang kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Hanya menambah zikir kita, menambah sholat kita, menambah puasa kita. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa baina jahannam 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, 1 hari, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 kharif. Lalu kita yang penuntut ilmu, tidak bertambah puasa kita. Ahibati fillah, kalau pada hari-hari ini kita tidak bersemangat untuk menambah ibadah kita, kapan kita akan menambah ibadah kita? Ada hari Senin, tanggal 8 Dzulhijjah, bertepatan dengan tanggal 9 Arafah di Mekah sana. Jangan lupa untuk puasa. Ada hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah buat kita di negeri kita. Jangan lupa untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan keutamaan berbagai amal ibadah karena beliau tahu kita manusia suka dengan imbalan-imbalan yang indah. Tapi sangat memalukan ketika seorang penuntut ilmu nggak puasa di hari Arafah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahtasibu an yukaffirallah sanatal madiyah was sanatal lati ba'daha. Aku berharap puasa Arafah menghapuskan dosa tahun lalu dan yang tahun depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina
wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, di antara ibadah yang mulia yang seharusnya kita bersemangat untuk mengamalkannya di hari-hari yang indah ini adalah bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat tahmidi wat takbir. Maka hendaklah kita mengagungkan syiar ini, melestarikan syiar ini sejak terbenamnya matahari Dzulqa'dah sampai kelak ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah, selesainya hari-hari tasyrik. Tapi kita tidak melihat ada penuntut ilmu yang bertakbir di jalannya, tidak di kamarnya, tidak di warungnya, tidak di kelasnya. Padahal hari-hari ini kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ingat, ada takbir yang mutlak yang seharusnya dibaca dari sejak terbenamnya matahari Dzulqa'dah. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengamalkannya. Sahabat Nabi Abu Hurairah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau terkadang keluar ke pasar di 10 hari ini hanya untuk bertakbir, hanya untuk menunjukkan kepada umat manusia, hadhihi ayyamul fadail. Ini hari-hari yang penuh dengan fadilah, penuh dengan keutamaan. La takbir nahnu nukabbiru. Takbir pun kita tidak mengatakannya, jemaah. Mereka berangkat ke pasar hanya untuk bertakbir, bukan untuk belanja. Fayukabbiru ahlu suq bitakbirihim. Penduduk pasar bertakbir dengan takbirnya mereka, jemaah. Maka tunjukkan bahwa kita adalah hamba yang benar-benar ahlu sunnah, yang cinta dengan sunnah, yang kita mengamalkannya. Kebanyakan orang hanya mengetahui takbir itu malam lebaran, selesai. Padahal ada sunnah-sunnah yang perlu kita amalkan. Dan amalan lainnya, jamaah, sembelih korban. Tunjukkan bahwa engkau lebih cinta Allah daripada dunia dan isinya ini. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan anak kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ingin bukti kecintaan kita kepadanya dengan engkau berkorban. Engkau bisa memiliki rumah, engkau bisa memiliki motor, engkau bisa memiliki sawah, usaha. Tapi kurban buat Allah seekor kambing tidak pernah engkau lakukan. Ahibati fillah. Yang tidak memiliki kemampuan untuk berkorban, bantuin orang yang kurban. Jangan hanya duduk menonton, sibuk makan daging kurban, tapi engkau tidak bisa membantu. Wallahi jemaah, ingat, hari ini atau hari-hari ini hari yang penuh dengan kemuliaan. Dan yang paling mulia, afdalul ayyam yaumun nahr, hari ketika orang menyembelih itu. Maka berusaha setiap mukmin bertanya kepada dirinya, apa yang aku lakukan pada hari-hari ini sehingga engkau tidak menyesal, jemaah. Tatkala Allah berbagi anugerahnya, kita tidak ikut ambil anugerah Allah pada hari itu. Ahibati fillah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzim a'da'ak a'da'ad din ya rabbal alamin.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.